Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Uswalul Hasanah, bisa dipanggil Uswah. Kali ini kita akan mempelajari tentang program linier. Sebelum melangkah ke inti materi hari ini, kita harus mengetahui tentang apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan merupakan pernyataan hubungan tidak sama dengan, bisa disimbolkan dengan lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Selain itu, kita harus tahu tentang sistem pertidaksamaan linear atau SPTL, yaitu himpunan pertidaksamaan linear yang saling terikat dengan koefisien. Variabelnya merupakan bilangan-bilangan real. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa itu DP atau daerah penyelesaian. Merupakan himpunan atau daerah yang memuat semua konstanta yang menyebabkan suatu pertidaksamaan menjadi benar. Nah, kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Ingat, pertidaksamaan, jadi ada T-nya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan sistem pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dengan koefisien bilangan real. Perhatikan permasalahan proyek pembangunan pada gambar ini. Kita misalkan, X adalah banyaknya rumah tipe A, Y banyak rumah tipe B. Luas lahan 16.000 meter persegi. Ini berarti banyak rumah tipe A yang akan dibangun dikali luas tanah rumah tipe A ditambah banyak rumah tipe B yang akan dibangun dikali luas tanah rumah tipe B kurang dari atau sama dengan 16.000 meter persegi. Sehingga model matematikanya 125X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 16.000. Banyak rumah tipe A yang akan dibangun paling sedikit 40 unit. Maka model matematikanya X lebih dari sama dengan 40. Banyak rumah tipe B yang akan dibangun paling sedikit 30 unit, sehingga model matematikanya Y lebih dari sama dengan 30. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 140 unit. Maka model matematikanya X plus Y kurang dari sama dengan 140. Nah, dari keempat persamaan ini bisa dinamakan pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga kalau ini digabungkan menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, lanjut ya. Daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel dapat dicari dengan cara uji titik dan memperhatikan tanda ketidaksamaan. Akan saya uraikan. Yang pertama, uji titik. Misalkan, pertidaksamaan linearnya dalam bentuk AX plus BY kurang dari sama dengan C. Maka kita menggambar grafik, persamaannya kita ubah menjadi AX plus BY sama dengan C. Tandanya kita ubah menjadi sama dengan. Jika tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis digambar penuh. Jadi, garis digambar penuh apabila dalam tanda tersebut ada sama dengannya. Jika tanda kurang dari atau lebih dari, garis digambar putus-putus. Lalu, ambil sembarang titik di luar garis, substitusikan ke pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga ada dua kemungkinan. Yang pertama,
Apabila ketidaksamaan bernilai benar, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Kemungkinan yang kedua, apabila ketidaksamaan bernilai salah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik uji dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Cara yang kedua yaitu memperhatikan tanda ketidaksamaan. Yang pertama, pastikan koefisien X positif. Jika tidak positif, maka dikalikan dengan min 1. Ingat, jika pertidaksamaan dikali min 1, maka tandanya tidak sama, pertidaksamaannya berubah. Misalkan, yang pertama itu tandanya kurang dari. Kita kalikan dengan min 1, maka tandanya berubah menjadi lebih dari. Begitu sebaliknya. Lalu, jika koefisien X sudah positif, perhatikan tanda ketidaksamaannya. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian di kiri garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan, daerah penyelesaian di kanan garis pembatas. Nah, gimana? Mudah bukan? Selanjutnya, saya akan memberi contoh. Kita langsung aja masuk ke contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu persamaan 3x min 5y kurang dari sama dengan 15. Kita ubah tanda ini menjadi tanda sama dengan. Jadi persamaan ini menjadi persamaan linear dua variabel. Yang awalnya pertidaksamaan menjadi persamaan. Untuk sumbu X, kita jadikan Y sama dengan 0. Maka 3x min 5 kali 0 sama dengan 15. 3x sama dengan 15. X sama dengan 15 per 3. Jadi X sama dengan 5. Untuk yang sumbu Y, kebalikannya dari yang atas, yaitu X-nya sama dengan 0, menjadi 3 kali 0 dikurangi 5Y sama dengan 15. Min 5Y sama dengan 15. Jadi Y sama dengan min 3. Kita gambar ya. Untuk yang pertama yaitu titik 5,0. Yang kedua 0,-3. Yang pertama 5,0. Di sini. Lalu ini 0,-3. Kita tarik garis. Ini garisnya garis lurus karena tanda ini dia ada sama dengannya. Kalau di persamaannya tandanya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya ini putus-putus. Nah, kita cari daerah penyelesaiannya. Karena ini tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya di bawah. Berarti di bawah garis ini merupakan daerah penyelesaian. Yang atas ini bukan daerah penyelesaian dan kita arsir. Ini daerah penyelesaian. Gimana contoh yang pertama? Mudah bukan? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Ini ada 5 persamaan. Kita cari titik-titik dari persamaan ini.
Untuk persamaan yang pertama, yaitu X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya 6. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12. Maka 12,0. Untuk persamaan yang kedua, yaitu X min Y lebih dari sama dengan min 2. Untuk X sama dengan 0, kita tutup X-nya, maka Y sama dengan 2, 0,2. Untuk Y sama dengan 0, maka Y-nya kita tutup, berarti X sama dengan 2. X sama dengan min 2. Untuk persamaan yang ketiga, 2X plus Y kurang dari sama dengan 24. Untuk X sama dengan 0, kita tutup, maka Y-nya sama dengan 24. Maka titiknya 0,24. Untuk yang Y sama dengan 0, kita tutup, berarti 2X sama dengan 24. X-nya sama dengan 12, maka 12,0. Nah, ini tinggal kita gambar grafiknya. Kita masukkan titik-titik ini ke koordinat kartesius. Yang pertama titik 0,6 berarti di sini, lalu 12,0 berarti di sini. Kita tarik garis. Ini garisnya lurus, tidak putus-putus karena ini tandanya lebih dari sama dengan. Karena ini lebih dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya sebelah kanan. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Untuk persamaan yang kedua, kita masukkan 0,2 dan min 2,0. Persamaan yang kedua ini tandanya lebih dari sama dengan. Jadi daerah penyelesaiannya sebelah kanan, dan yang bukan daerah penyelesaian kita arsir. Persamaan yang ketiga ini di titik 0,24 dan 12,0. Kita tarik garis. Ini tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaian sebelah kiri. Yang bukan daerah penyelesaian kita arsir. Untuk yang persamaan keempat ini menyatakan bahwa X-nya positif. X-nya positif berarti daerah kanan. Daerah kiri kita arsir karena bukan daerah penyelesaian. Lalu Y lebih dari sama dengan 0, berarti Y-nya positif. Y yang di bawah kita arsir. Maka daerah penyelesaiannya yang ada di tengah ini, daerah yang bersih. Nah, pasti lebih paham kan
Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, barang A yang terjual kan tadi minimal 10 unit, sehingga persamaannya X lebih dari sama dengan 10. Untuk barang B yang terjual kan minimal 20 unit, maka persamaannya kita menjadi Y lebih dari sama dengan 20. Untuk jumlah barang yang dijual tidak lebih dari 100 unit, maka persamaannya X plus Y kan tidak lebih. Nah, jadi kurang dari sama dengan 100. Untuk komisi penjualan setiap unit barang A tadi kan 50.000. Dan untuk barang B 40.000. Maka fungsi objektifnya 50.000 X tambah 40.000 Y. Ini persamaan yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kita kan sudah mempunyai 4 model matematika. Nah, ini tinggal kita buat daerah penyelesaiannya. Nah, ini kita cari titik-titiknya, lalu kita masukkan ke koordinatnya. Yang pertama itu X lebih dari sama dengan 10. Karena ini lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di kanan. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Untuk yang kedua, yaitu Y lebih dari sama dengan 20. Karena ini lebih dari, maka daerah penyelesaiannya sama dengan, maka kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Kalau X sama dengan 0, maka Y-nya 100. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 100. Jadi titiknya 100 dan 100. Ini tandanya kurang dari sama dengan. Jadi daerahnya sebelah kiri, yang sebelah kanan kita arsir. Maka daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga ini. Selanjutnya kita uji titik pojok. Titik pojok A di sebelah atas ini, B dan C. Titik A di 10,90, B di 10,20, dan C di 80,20. C-nya di sini ya. Harusnya ini pasti di 80 karena ini nggak dihitung sesuai sentinya, jadi agak miring, kurang pas di grafiknya. Kita masukkan ke persamaan ini yang keempat. Di sini hasilnya 4.100.000, yang B 1.300.000, yang C 4.800.000. Yang ditanyakan nilai minimum, berarti yang paling rendah itu di titik B. Jadi komisi minimal yang akan diterima sales tersebut jika mencapai target penjualan sebesar 1.300.000. Selesai. Nah, dari ketiga contoh ini pasti lebih paham. Nah, setelah ini kerjakan soal ini ya.
Soal yang pertama yaitu luas daerah yang memenuhi sistem ketidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 2, x plus y kurang dari sama dengan 10, dan x kurang dari sama dengan min 2. Soal yang kedua, daerah penyelesaian dari x min y kurang dari sama dengan 3, 2x plus 3y kurang dari 12, dan x kurang dari sama dengan 0. Soal yang ketiga, pedagang sepatu mempunyai kios yang hanya cukup ditempati 80 pasang sepatu. Sepatu jenis A dibeli dengan harga Rp60.000 setiap pasang sepatu, dan sepatu jenis B dibeli dengan harga Rp80.000 setiap pasang. Pedagang tersebut mempunyai modal 3 juta untuk membeli sepatu jenis A dan B. Jika pedagang membeli X pasang sepatu jenis A dan Y pasang sepatu jenis B, model matematika dari masalah tersebut adalah. Nah, pasti sudah ada bayangan bukan? Selanjutnya soal nomor 4. Setiap anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 Rp4.000 per biji dan tablet 2 Rp8.000 per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah. Keempat soal tadi silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan hari Jumat ke saya ya. Nah, untuk setiap hari bisa tanya ke grup kelas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa.